Tuhan. Haleluya jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Seberapa kita yang rindu menikmati hadirat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini, berikan kesempatan untuk menikmati Engkau Tuhan. Menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami mau buka hati kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, urapi kami Bapa, haleluya. Hanya Kau yang kami perlu Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Dengan penuh kerinduan, naikkan pujian ini, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan. Haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang Seperti-Mu. Dengan kasih Kristus saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Oh, jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu. Haleluya.
bersyukur lagi. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Pengharapanku, Yesus penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Yesus, sungguh baik Engkau. Makasih Tuhan. Oh, luar biasa. Dalam hadirat-Mu kami Haleluya. temukan kemenangan Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami orang-orang yang perlu Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembahnya Dia layak disembah. Ajaib, sumber pengharapan kami yang tidak pernah kecewa. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, Sumber pengharapanku, penolongku, ya Om Ruben, Allahku, Kok Thomas, tiada yang denger tuh Engki, kok bersyukur senere isa dikecil sedikit, simbalnya naik no sedikit, nek isa. kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, ya Allahku, tiada yang. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Senere dikit lagi naik no mas, kekecilan. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Amin. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, amin. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita yakin dan percaya Yesus kita tetap hidup sampai hari ini. Dan Dia adalah pengharapan yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah
Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, tangannya, haleluya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Lagi dengan iman, tangannya menopang hidup kita. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus menopang kita. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hidup kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk kita dibersihkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya situasi dan kondisi apapun yang kita alami, ada Yesus yang selalu bersama kita. Dia yang menuntun kita kepada kebenaran. Haleluya. Kita katakan dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dan dia menjamin kemenangan buat hidup kita. Haleluya Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tenanglah kini hatiku, puji Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap
saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpin langkahku. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagi Tuhanlah yang memimpin langkahku. Tuhanlah yang Yesus, terima kasih Tuhan. memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Disungguh lagi Tuhanlah yang memimpin langkahku. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, haleluya. Kami perlu campur tangan Tuhan. Haleluya. Tanganku dipegang teguh, Hati kami berserah hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Kami mau dipimpin Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Kami rasakan kehadiran Tuhan. Kami nikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Tuhanlah, haleluya, memimpinku,
tanganku dipegang. Sekali lagi dengan iman. Tanganku dipegang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Oh Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami menyerahkan hidup kami kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruh apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan buat hidup kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami sudah siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan siaplah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji, Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Menjemput setiap orang percaya yang menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 29 November 2020. Jangan seperti layang-layang. Jangan seperti layang-layang. Kita bertanya 3 hal. Yang pertama, apa maksudnya jangan seperti layang-layang? Lalu yang kedua, lalu siapa yang seperti layang-layang? Dan yang ketiga, apa faedahnya seperti layang-layang? Apa maksudnya jangan seperti layang-layang? Lalu siapa yang seperti layang-layang? Dan apa faedahnya seperti layang-layang? Mari kita lihat lebih dahulu, apa itu layang-layang. Layang-layang kita bisa melihat cara membuatnya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Diperlukan 2 serut bambu sesuai ukuran. Bambu memanjang sesuai ukuran, lalu kemudian benang, kertas minyak, dan lem, serta kuas, dan cat kertas. Cuma itu. Nah, kalau bicara tentang bentuknya, ya kita tahu, ya terserah yang membuat, terserah yang membuat atau terserah yang memesan. Jadi sekali lagi cuma diperlukan 2 serut bambu memanjang sesuai ukuran, lalu kemudian benang, kertas minyak, lem, serta kuas dan cat air atau cat kertas, cuma itu. Lalu ditambah dengan benang yang sudah digulung dalam sebuah kaleng yang panjang benangnya terserah yang punya layang-layang. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam menurut selera si pembuat dan pesanan si pembeli. Lalu bicara penggemarnya dari anak-anak remaja sampai pemuda, bahkan bapak-bapak. Sampai ada festival layang-layang yang katakan lomba layang-layang yang berhadiah. Nah, permainan itu masih eksis sampai sekarang. Nah, kita bicara cara menerbangkannya. Tentu menggunakan benang yang sudah digulung di sebuah kaleng. Nah, sekali lagi panjang benang ya tergantung sejauh mana layang-layang itu akan diterbangkan. Tentu oleh pemiliknya. Dan menerbangkannya memerlukan tiupan angin. Nah, semakin kencang tiupan angin, semakin memudahkan untuk menerbangkan layang-layang itu. Semakin mudah layang-layang itu terbang. Nah, semakin pintar seseorang menerbangkan layang-layangnya,
Semakin indah layang-layang itu berkibar di awan-awan. Pasti enak dipandang dan menyenangkan. Tapi itu permainan layang-layang jasmani. Jangan seperti layang-layang, itu maksudnya jangan jadi Kristen layang-layang. Apa artinya? Apa maksudnya? Jangan jadi Kristen layang-layang. Kelihatannya indah di mata manusia, tapi tidak di mata Tuhan. Indah di mata manusia. Layang-layang itu dinaikkan, indah, cari kekaguman manusia. Dan tidak dikagumi Tuhan. Ironis bukan? Cuma dikagumi manusia. Kuat, hebat, dan sebagainya. Tapi tidak dikagumi Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak kagumi Kristen layang-layang? Karena untuk bisa terbang tinggi perlu dikendalikan oleh seseorang. Perlu kendali. Untuk bisa terbang tinggi perlu dikendalikan seorang. Nah, diterbangkan dan terbang menurut arah angin. Kalau angin itu ke barat, ya pasti layang-layangnya ke barat. Kalau angin itu ke timur, ya pasti ke timur. Dan tidak akan bisa terbang tanpa mengikuti arah angin. Itu sebabnya Tuhan tidak mau orang Kristen atau tidak mau Kristen layang-layang. Sebab Kristen layang-layang ini dibuat untuk diterbangkan. Maksudnya dikendalikan oleh orang lain. Dikendalikan oleh orang lain, dikendalikan oleh angin, situasi, kondisi, dan sebagainya. Nah, semakin diulur, semakin tinggi. Tapi waktu ditarik, semakin rendah. Itu permainan layang-layang. Jelasnya orang lain maju, dia maju. Orang lain mundur, dia mundur. Orang lain stagnan, berhenti di tempat, dia berhenti di tempat. Orang lain semangat, semangat. Orang lain kendor, kendor semangatnya. Ikut-ikutan. Kristen layang-layang itu, katakan yang mengendalikan orang lain. Itu Kristen layang-layang, ikut yang mengendalikan, bukan ikut Tuhan. Jadi tergantung yang mengendalikan. Tergantung yang memegang tali atau yang mengendalikan. Tentu juga tergantung arah angin. Naiknya ke timur, ya ke timur, naik ke barat, condong ke barat, dan sebagainya. Orang Kristen seperti ini, orang Kristen layang-layang tidak punya pendirian. Sebab tergantung yang mengendalikan. Karena kita bisa melihat antara layang-layang satu dengan yang lain, ditabrakkan. Tergantung yang mengendalikan. Lalu ditabrakkan dengan yang lain. Maka yang kuat dan kasar talinya, itulah yang menang. Maka yang kalah, putus talinya, dan melayanglah layang-layang itu. Dan akhirnya jatuh ke bawah. Bisa jatuh ke sawah, bisa jatuh di sungai, bisa nyangkut di pohon, bisa di atas atap bangunan, bahkan di kawat tiang listrik yang berbahaya. Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Amsal 25 ayat 28. Kita baca bersama-sama Amsal 25 ayat 28. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat, tidak mampu mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita bisa bayangkan, kalau sebuah kota temboknya roboh, maka dengan mudah akan dikalahkan oleh musuh. Karena tidak ada pertahanan. Iman kita itulah pertahanan kita dari serangan iblis. Kalau seseorang tidak punya iman, tidak punya pendirian, maka jadilah ia seperti layang-layang. Mari kita melihat dua contoh. Alkitab memaparkan orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh orang lain atau
keadaan. Mari kita melihat apa yang Alkitab paparkan orang-orang yang dikendalikan oleh orang lain atau oleh situasi dan kondisi atau keadaan. Yang pertama adalah Saul. Saul. Kita melihat dalam kisah Saul ini dikendalikan oleh sakit hati. Sakit hati itu bisa mengendalikan seseorang. Alkitab menjelaskan, Saul dikendalikan oleh sakit hati dan iri hati. Sakit hati dan iri hati. Sakit hati, iri hati itu bukan penyakit jasmani, penyakit rohani. Tapi akhirnya bisa mempengaruhi ketahanan jasmani. Sekali lagi, ini bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Dan bisa mempengaruhi ketahanan jasmani seseorang. Jadi orang yang sakit hati bisa merambah ke tubuhnya atau kesehatannya bisa terganggu. Coba kita lihat orang yang sakit hati, penampilan wajahnya ini tidak sukacita. Kita bisa melihat orang yang sakit hati, biasanya wajah penampilannya itu menampilkan sakit hatinya. Kita bisa melihat orang itu merenung. Ada sesuatu yang dia pikirkan yang tidak terpecahkan. Sakit hati. Ada orang yang cemberut. Mana ada cemberut membuat wajah itu menjadi indah? Tidak ada. Dari wajahnya kita bisa melihat. Dan dari jalan pikirannya. Kapan ya aku bisa membalas? Kapan? Jadi saudara lihat Saul itu dikendalikan oleh sakit hati. Kita bertanya kapan Saul dihinggapi oleh sakit hati? Kapan itu? Kapan Saul dihinggapi oleh iri hati? Ayat 9 berkata begini. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. 1 Samuel 18 ayat 9 berkata, sejak hari itu Saul mendengki Daud. Sejak kapan? Dalam hal apa? Ayat 6 berkata begini. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa ini jauh daripada ribuan. Waktu Saul pulang, ketika Daud kembali telah mengalahkan orang Filistin, maka keluarlah orang perempuan menyongsong Raja Saul dan menyanyi sambil menari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak Raja Saul mendengar ucapan para wanita Israel yang lebih memuji Daud daripada dirinya. Sekali lagi, sejak Saul mendengar ucapan para wanita Israel yang memuji Daud lebih daripada memuji dirinya. Dan memang faktanya begitu. Saul tidak mau koreksi diri. Maka yang timbul adalah dendam mulai menguasai dirinya. Saul dikendalikan oleh iri hati, dengki, sakit hati. Itu artinya Saul dikendalikan juga oleh sanjungan, pujian. Karena dia tidak dipuji. Maka kita melihat Saul dikendalikan oleh sanjungan, pujian, kesombongan, sakit hati. Karena itu Saul itu bagai sebuah layang-layang yang dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Waktu disanjung, dia sukacita. Tapi waktu direndahkan, dia sakit hati. Kita belajar apa yang di dalam firman Tuhan dikatakan dengan jelas. Saul dikendalikan oleh sakit hati. Jadi orang yang dikendalikan oleh sakit hati cepat dihinggapi kemarahan. Kita baca ayat 8.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi sudah lihat, ucapan para wanita itu menyebalkan hatinya Saul. Seharusnya Saul koreksi diri. Dan memang kenyataan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bukannya Saul koreksi diri, tapi yang muncul malah pembenaran diri. Dia bilang, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Ini menjelaskan bahwa Saul benar-benar haus sanjungan, haus pujian. Ini peringatan bagi kita. Jika seseorang tidak mau koreksi diri dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia alami, maka justru iri hati dan sakit hati itulah yang akan mengendalikannya. Seperti Raja Saul yang tidak bisa menjaga hatinya. Dari seorang yang tahu diri, itu Saul dulu. Dari seseorang yang tahu diri, jadi orang yang ambisi diri. Kontradiksi. Dari orang yang tahu diri, menjadi orang yang ambisi diri. Itu Saul. Harusnya dia lihat dulu siapa dia. Dia harus lihat siapa dia dulu. Lalu siapa dia sekarang. Itu sebenarnya cukup seseorang untuk bisa mengkoreksi diri, introspeksi diri, dan membuat orang tidak jemawa, tidak sombong. Alkitab menjelaskan Saul berubah. Saul berubah. Dulu Saul tidak seperti itu. Ia bisa menjaga hatinya. Adakah kita masih bisa menjaga hati kita sampai hari ini? 1 Samuel 9 ayat 17 berkata begini. Ketika Saul, dalam 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Inilah orangnya yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Jelas pilihan Tuhan atas permintaan bangsa Israel jatuh kepada Saul. Nah, waktu dia mendengar perkataan Tuhan melalui Nabi Samuel. Waktu Saul mendengar perkataan Tuhan melalui Nabi Samuel, apa jawab Saul? Ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Jawabnya itu menunjukkan sadar dirinya atau kerendahan hatinya. Itu Saul. Dulu dia sadar diri. Tapi kemudian waktu membuat dia ambisi diri. Kita sekarang baca terus 1 Samuel 10 ayat 21 sampai 22. Waktu dia mau dilantik menjadi raja, justru dia menghilang. Ayat 21-22 dari 1 Samuel 10. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Mau dilantik raja, sembunyi. Jadi kita bisa melihat waktu itu Saul benar-benar tahu siapa dirinya. Dari suku Benyamin, tapi suku yang terkecil itu suku Matri. Maka muncullah kerendahan hatinya. Jadi benar-benar waktu itu hidupnya tidak dikendalikan oleh sanjungan dan pujian. Waktu itu. Nah, begitu pula orang yang tahu menyadari dirinya itu karena Tuhan, maka orang itu tidak gampang dihinggapi sakit hati, akar pahit, dan sebagainya. Apapun yang dia sedang alami. Jadi orang yang mengenal, tahu dirinya, ada atau katakan
sampai hari ini bisa hidup karena Tuhan, maka dia tidak gampang dihinggapi sakit hati dan seterusnya. Hidup yang benar itu adalah mempersilahkan Tuhan mengendalikan saya. Bukan dikendalikan orang lain, bukan dikendalikan oleh situasi, bukan dikendalikan oleh kondisi. Sehingga waktu disanjung tidak jemawa. Waktu direndahkan tidak apa-apa. Waktu disanjung dia tidak sombong, tidak jemawa. Waktu direndahkan ya tidak apa-apa. Waktu dipuji tidak menjadi-jadi. Waktu dipuji tidak menjadi-jadi. Waktu dihina ya tidak merana. Waktu dihina tidak merana. Mengapa ada orang Kristen yang bisa bersikap seperti itu? Karena ada satu oknum yang mengendalikan dia. Siapa itu? Tuhan. Roh Kuduslah yang mengendalikan hidupnya. Dulu waktu Saul mau diangkat jadi raja, ia tidak sombong diri. Waktu dia direndahkan itu juga tidak membuatnya marah atau sakit hati. Coba kita sekarang lihat 1 Samuel 10 ayat 26 sampai 27. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia, menghina Saul dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Jadi Saul bukan tuli, Saul pura-pura tuli. Itu artinya Saul tidak mau dikendalikan dengan kemarahan. Saul tidak mau kemarahan itu menguasai dirinya. Kenapa? Kenapa Saul tidak mau kemarahan itu menguasai dirinya? Kenapa kemarahan waktu itu tidak bisa mengendalikan diri Saul? Karena Saul tidak haus sanjungan atau pujian pada waktu itu. Jadi orang yang tidak haus sanjungan, ya tidak gampang dikendalikan dengan kemarahan. Kita bisa melihat mengapa gengsi atau harga dirinya tidak terlihat waktu itu. Karena dia juga tidak bertumpu pada harga diri. Kalau orang bertumpu pada harga diri, ya dia tidak terima dengan perlakuan orang lain. Jadi orang Kristen yang tidak bertumpu pada gengsi atau harga diri, pasti dia tidak butuh sanjungan. Kenapa? Sebab dia tahu hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang dapat, hanya Tuhan yang harus disanjung, ditinggikan, dan dipuji. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya dia yang perlu disanjung. Cuma dia. Siapa kita? Kalau bukan campur tangan Tuhan. Dari debu, diberi nafas, makhluk hidup, diselamatkan, diberi kesempatan hidup. Saul awalnya seperti itu. Ini yang membuat Tuhan gampang mengendalikan Raja Saul. Awalnya itu memudahkan Tuhan. Tapi sayang, dengan bertambahnya kekuasaan, bertambahnya pengikut, dikagumi, membuat Saul itu bagai sebuah layang-layang. Yang tidak lagi mempersilahkan Tuhan kendalikan dirinya. Tapi kekuasaan, pujian, hormat, harga diri. Lalu kebencian itulah yang kemudian mengendalikan dirinya. Kita berhati-hati. Kalau kita tidak jaga diri, tiap hari, tiap saat kita dihadapkan pada persoalan. Persoalan apa? Persoalan keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kalau kita tidak jaga diri, kalau seseorang tidak jaga diri, kita bisa melihat dulu siapa Saul. Dia mampu jaga diri. Mau dilantik jadi raja saja dia sembunyi. Tapi berjalannya waktu dia bisa berubah. Jangan pikir kita kuat, kita mampu dengan kekuatan kita. Ada kata-kata peringatan dalam bahasa Jawa yang saya kutip. Bunyinya begini, kadang-kadang orang atau katakan orang dengar, wis eleng-eleng, biyen awake koyo opo. Wis iling,
Eling toh, biyen awake iki kaya apa? Eling toh, zamane isih sengsara, urung duwe apa-apa. Itu membuat orang bisa tahu, pikir dan pikir itu benar. Itu mengingatkan kita siapa kita. Supaya kita tidak sombong. Tapi kita melihat Saul akhirnya berubah drastis. Dari orang yang tahu diri menjadi orang yang ambisi diri. Dia tidak dihormati, dia tersinggung. Dan kita bisa lihat akhir hidupnya. Apa yang dia dapatkan kemudian? Tidak ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak menyertai dia. Padahal dulu dia dilantik menjadi raja, disertai, diurapi. Tapi sekarang tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Roh Tuhan undur dari Saul. Dan akhir hidupnya tragis. Tragis akhir hidupnya. Jadi anak-anak Tuhan, orang percaya jangan seperti layang-layang yang dikendalikan oleh kondisi dan situasi. Kita masih ada di dunia, kita masih menemukan kondisi situasi yang kadang menyenangkan, kadang tidak. Kalau besok kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya, kita tahu tidak ada seperti kondisi yang kita dapatkan waktu di sorga nanti. Mulia selama-lamanya. Tapi kita lihat dari peristiwa Saul, jangan sampai anak-anak Tuhan seperti layang-layang yang dikendalikan oleh kondisi atau situasi. Jangan seperti Raja Saul yang dikendalikan oleh sakit hati atau iri hati. Jangan biarkan sakit hati, iri hati itu mengendalikan diri seseorang. Tapi terus kita minta juga Tuhan kendalikan hidup kita. Amin. Minta Tuhan kendalikan. Contoh yang kedua, kita lihat Haman. Haman ini dikendalikan oleh kedudukan dan harga diri atau gengsi. Ini Haman. Ya, dikendalikan oleh kedudukan, harga diri dan gengsi. Kita bertanya siapa Haman ini? Kita lihat Ester 3 ayat 1. Ester pasal 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Siapa Haman? Haman itu orang kepercayaan Raja Ahasweros. Dia punya kedudukan tertinggi dalam istana, dalam kerajaan Ahasweros pada waktu itu. Haman punya kedudukan yang tinggi. Dia diangkat oleh raja, dia dipilih oleh raja. Karirnya semakin cemerlang, semakin terpandang, semakin dihormati, semakin dikagumi banyak orang pada waktu itu. Dan semua orang kagum kepada Haman. Disinilah kelemahan Haman. Disinilah kelemahan Haman. Jadi sebelum kedudukannya diangkat oleh Raja Ahasweros, Haman itu sama kedudukannya dengan yang lain. Kita baca Ester 3 ayat 1. Ester 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Jadi dulu sama kedudukan dengan pembesar yang lain. Tapi waktu dia diangkat oleh raja, kedudukannya lebih tinggi, karirnya naik. Ini bicara, kalau sesuatu Tuhan percayakan atas kita, kondisi kita semakin baik, pekerjaan kita semakin baik. Hati-hati. Bukan Tuhan tidak mau. Kita lihat di sinilah Haman lengah. Semakin tinggi Haman diangkat, disanjung. Kita melihat Haman mengalami sanjungan. Semakin tinggi orang mengangkat dia, menyanjung dia, semakin kencang angin yang bertiup ke arah dia. Demikian juga dengan orang percaya. Semakin tinggi orang mengangkat kita, menyanjung kita, semakin kencang angin yang bertiup ke arah kita.
Dan itu berbahaya untuk kerohanian kita. Masing-masing tahu kelemahannya, masing-masing. Sebab kita tahu di kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Roh itu adalah pelitanya Tuhan. Jadi kita ini yang mengerti siapa kita, di mana kelemahan kita. Kelemahan dalam tanda kutip. Ada orang yang kelemahannya di mata. Hati-hati. Apa yang diinginkan adalah hal-hal yang kotor. Kelemahannya di mata. Ada yang kelemahannya di telinga. Paling senang dengar gosip. Paling senang dengar, bahkan cari dan kumpul lalu bicara kelemahan orang lain. Ada yang di pikiran. Selalu hal-hal yang kotor, negatif, curiga dan sebagainya. Kembali kita lihat dengan Haman. Dalam Ester 3:5 berkata begini. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panas hati Haman. Jadi ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, dia merasa dia paling tinggi di antara pembesar di istana Raja Ahasveros. Siapa Mordekai ini? Waktu dia melihat Mordekai tidak sujud kepada dia. Alkitab mengatakan, maka sangat panas hati Haman. Kenapa bisa begitu? Sebab biasa disanjung, lalu tidak mendapat sanjungan. Biasa dihormati, lalu merasa tidak dihormati. Biasa dipuji, lalu merasa tidak dipuji. Biasa diperhatikan, lalu merasa kurang diperhatikan. Nah, kehidupan seperti ini benar-benar berbahaya. Pasti yang muncul adalah harga diri dan pembenaran serta pembelaan diri. Kita kembali lihat Haman biasa disanjung, dihormati, dipuji. Semua orang di istana Ahasveros pada waktu itu. Lalu cuma melihat satu orang tidak menghormati dia, Mordekai. Langsung muncul harga dirinya. Cuma lihat satu. Ester 3:5 berkata, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepada Mordekai, satu orang. Maka sangat panaslah hati Haman. Bayangkan, semua orang di istana Ahasveros pada waktu itu hormat, tunduk kepada Haman. Cuma satu orang yang tidak tunduk, Mordekai. Cuma satu orang. Itu sudah bisa membuat Haman marah dan panas hati. Itu yang pertama, artinya Haman sudah terbiasa disanjung, dipuji-puji. Cuma satu. Padahal dia dapat hormat sekian banyak orang di istana Ahasveros pada waktu itu. Cuma satu, Mordekai. Itu sudah bisa membuat dirinya panas. Itu artinya Haman terbiasa disanjung, dipuji. Lalu yang kedua, dia sedang dikuasai dan dikendalikan oleh harga diri. Jadi orang yang dikendalikan oleh harga diri atau sanjungan atau pujian, lalu sekali tidak disanjung, tidak diperhatikan, maka orang itu pasti cepat tersinggung dan cepat marah. Dan dia bisa berkata, kenapa bisa begitu ya? Belum tahu siapa saya. Dia sendiri lupa siapa dia. Dia bilang, belum tahu siapa saya. Nah saudara, kita lihat orang yang biasa disanjung lalu tidak disanjung. Bisa timbul harga diri karena bertumpu pada harga diri. Nah kalau tidak segera minta Tuhan mengendalikan dirinya, maka harga diri itu akan membakar jiwanya. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Coba kita lihat, perhatikan tindakan Haman selanjutnya. Ya, dalam ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu. Waktu melihat Mordekai, satu orang tidak sujud kepadanya. Haman tersinggung, lalu merencanakan untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Jadi harga diri. Bahaya. Siapa yang perlu dihargai? Hanya Tuhan.
Harga diri itu akan membuat seseorang gelap mata. Tindakannya pasti membabi buta, saudara. Yang tidak mau sujud kepada Haman hanya Mordekai seorang. Cuma Mordekai. Tapi yang mau dibinasakan oleh Haman, semua orang Yahudi. Karena itu hati-hati, jangan sampai dikendalikan oleh gengsi harga diri. Tapi minta Tuhan yang mengendalikan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi seseorang yang haus sanjungan, atau katakan Haman, yang haus sanjungan dan pujian, sebenarnya yang haus itu bukan tubuhnya, jiwanya. Jiwanya. Sebenarnya jiwanya. Kenapa bisa begitu? Karena rohnya tidak mengendalikan jiwanya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Roh ini harus mengendalikan jiwa. Sehingga jiwa dapat mengendalikan tubuh. Sudah kita bisa melihat, karena rohnya tidak dikendalikan karena rohnya tidak mengendalikan jiwanya. Artinya rohnya mati. Tuhan baru bisa menuntun seseorang kalau rohnya hidup. Sebab roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Coba kita lihat Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia itu pelitanya Tuhan. Kalau kita menggunakan pelita, kita akan tahu mana yang kotor, yang harus dibersihkan. Kalau kita menggunakan lampu atau senter. Pelita pada waktu itu. Roh manusia itu pelitanya Tuhan. Jadi kalau roh manusia itu padam, maka yang mengendalikan akhirnya adalah jiwanya. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Jadi sekali lagi manusia itu dari tubuh, jiwa, roh. Kalau rohnya tidak mengendalikan jiwanya karena tidak ada pimpinan Tuhan, tidak mau dengar suara Tuhan, rohnya mati. Maka yang mengambil peran adalah jiwa manusia. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Nah, kalau perasaannya, kalau pikirannya, kalau kehendaknya tersinggung, maka yang muncul adalah harga dirinya. Jadi jiwa ini bisa membawa tubuhnya mau kemana saja, ke tempat-tempat yang kotor, ya bisa, karena rohnya mati. Tidak ada kontak dengan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, jadi kalau jiwanya atau perasaannya tersinggung, maka tindakannya akan mengalahkan akal sehat. Tidak dihormati langsung tersinggung, marah. Dan kita bisa melihat tindakan daripada Haman mau membinasakan semua orang Yahudi. Dan kita mengerti itu bukan penyakit jasmani. Jadi hati, dengki, harga diri, itu penyakit rohani. Dan dampaknya itu pasti ke tubuhnya juga. Lihat Haman, Ester 6 ayat 12. Ester 6 ayat 12. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Kepalanya diselubungi. Itu kan sampai kena ke tubuhnya. Jadi kita bisa melihat iri hati, dengki dan sebagainya itu bisa mempengaruhi tubuhnya. Maka kita bisa melihat orang itu mulai murung, cemberut dan sebagainya. Yang cemberut bukan jiwanya, tubuhnya. Karena kena dampak dari kekecewaan hatinya. Hatinya sedih, gelisah dan tubuhnya lunglai. Kepalanya berselubung, itu Haman. Dan akhirnya apa? Yang dia tabur, dia tuai. Dalam Galatia 6 ayat 7 berkata begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sudah kita ada di dunia ini karena Tuhan loh. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan kita ada karena diri kita sendiri, enggak. Ada Tuhan, kita mesti harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kembali kepada kisah Haman. Bukan Mordekai yang digantung oleh Haman, tapi justru Hamanlah
yang digantung di tiang gantungan yang dia buat untuk menggantung Mordekai. Jadi dia sudah merencanakan. Dia buat tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Dia akan datang kepada raja. Tapi Alkitab menjelaskan justru yang digantung bukan Mordekai, tapi Haman. Pepatah berkata, senjata makan tuan. Jadi apa yang kita rencanakan? Rencanakan yang baik yang memuliakan Tuhan. Sudah kita lihat dalam Amsal 26 ayat 27. Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Jadi tidak perlu kita sakit hati. Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Siapa yang menabur, dia akan menuai, kata firman. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Ada orang berkata, mana buktinya? Firman Tuhan tidak pernah tidak tergenapi. Kita tidak tahu kapan, tapi firman Tuhan pasti terjadi. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Haman bagai layang-layang yang putus talinya dan jatuh ke tanah. Karena Haman dikendalikan oleh gengsi atau harga dirinya. Sebab itu jangan mau dikendalikan oleh gengsi harga diri. Selain tidak ada faedahnya, justru itu merugikan dirinya sendiri. Justru merugikan dirinya sendiri. Minta Tuhan kendalikan hidup kita. Amin. Minta Tuhan supaya Tuhan kendalikan hidup kita. Manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan oleh orang lain. Tapi oleh Yesus yang telah turun ke dunia. Yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu jangan mau dikendalikan oleh manusia. Jangan mau dikendalikan situasi dan kondisi. Kita lihat Saul dikendalikan oleh ambisi, sakit hati, iri hati. Dan berakhir dengan kematian tragis. Haman dikendalikan oleh harga diri, gengsi, kebencian. Dan juga berakhir dengan kematian. Minta Roh Kudus terus kendalikan hidup kita. Agar iman kita kuat, tetap setia kepada Tuhan. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kita mohon Roh Kudus pegang tangan kita. Kita tidak mampu berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran. Membuat kita tidak tersesat. Membuat kita terus ikuti jalannya Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari semua katakan, pegang tanganku. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari Tuhan,
Pegang tanganku setiap hari. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mari semua nyanyikan pujian ini kembali. Angkat tangan kananmu dan berseru, pegang tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan kendalikan hidupku. Kembali katakan, pegang tanganku Roh Kudus. Pegang tanganku Roh Kudus. Bapak Peter Yuwono berdoa. Setiap hari. Bapak Peter Yuwono berdoa. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Biarlah menjadi satu kerinduan hati kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa kekuatan yang daripada-Mu yang selalu membimbing langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap memegang Roh-Mu, Roh Kudus-Mu untuk melingkupi kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Setiap hari kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu selalu dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 segala kebenaran, agar kami tidak tersesat, agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, jalan-Mu agar kami tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, agar kami tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pagi ini kami boleh mendengarkan senasihat firman-Mu
Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan. Kami tidak ingin menjadi seperti layang-layang yang dikendalikan oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Kami tidak ingin seperti Saul. Kami tidak ingin seperti Haman yang dikendalikan oleh keadaan iri, dengki, kesombongan, dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami boleh memohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kami hari demi hari. Kami boleh berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Karena kami hidup di dalam dunia. Kami masih mengalami segala sesuatu. Tetapi kalau kami memandang Engkau yang sudah mengampuni kami, yang sudah menyelamatkan kami, kami boleh ingat betapa dahsyatnya Allah. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik untuk membimbing kami supaya kami kuat di dalam Engkau, supaya kami tetap teguh mempunyai iman yang kuat dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai hamba-Mu, Bapak Gembala kami, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menguatkan seluruh sidang jemaat di tempat ini, dan untuk seluruh Tuhan yang mendengarkan ibadah online ini, untuk kuat di dalam Engkau, untuk teguh di dalam Engkau, untuk tetap beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.